menjadikan bab yang pertama ini hanya sebagai yaitu muqaddimah. Seperti yaitu Syekh Shalih Fauzan juga hafizahullah, dia menjadikan yang pertama atau bab pertama ini hanya sebagai yaitu muqaddimah. Kemudian ulama-ulama yang lainnya menjadikan bab yang pertama atau Kitabut Tauhid ini sebagai yaitu bab yang pertama. Kemudian kita melanjutkan pembahasannya di ayat yang ke-4, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik, ayo ikhwanya mas sekalian, di grup tadi sudah Anda bagikan yaitu ringkasan pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau yang ingin membuka dan melihat HP, kalau ada sinyal, persilahkan. Nah, tapi sebagian insya Allah ada ya. Ini kalau alhamdulillah ada ini sinyal. Baik. Kalau tidak juga tidak masalah. Nanti itu hanya sebagai itu ringkasan, jadi juga sebagai nanti pegangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan serta melarang dari perbuatan syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan macam-macam ibadah tersebut. Bentuk artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan macam-macam bentuk ibadah tersebut. Baik itu doa, salat maupun selain keduanya. Agar perintah beribadah ini bersifat umum, yaitu mencakup segala bentuk ibadah. Artinya yaitu ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadah apapun itu. Mulai dari salat, puasa, haji, berdoa, menyembelih dan yang lainnya. Maka dalam ayat ini para ulama sebutkan Allah tidak mengkhususkan salah satu jenis ibadah, ini menunjukkan ibadah secara umum. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala juga tidak mengkhususkan yaitu macam-macam syirik di dalam ayat ini. Karena tadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan Allah larang kita untuk berbuat syirik. Nah, perbuatan syirik di sini juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan macam-macam syirik tertentu. Agar apa? Kata para ulama, agar larangan tersebut bersifat umum, yaitu mencakup segala macam bentuk kesyirikan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syirik ini banyak. Insya Allah nanti kita akan masuk kembali kepada itu rincian-rinciannya, mulai dari bab yang ke-7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, yaitu bab rincian tentang macam-macam bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kemudian dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku, kata beliau, berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkanku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul SAW menjawab yaitu pertanyaan Mu'adz tersebut, beliau bersabda, laqad sa'altani an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasrahullahu 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait.
Kata Nabi SAW, sungguh engkau, wahai Mu'adz, telah bertanya tentang perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Dan sungguh itulah hal yang mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Artinya, yaitu Allah akan mudahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa syarat utama agar seseorang bisa masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tusyriku bi ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian setelah itu wa tuqimus shalah. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, engkau mendirikan salat, menegakkan salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah. Kemudian setelah itu engkau yaitu menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, kemudian setelah itu engkau berhaji, itu melakukan haji, yaitu ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Nah, ini syarat utama seseorang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini Nabi SAW ingin menjelaskan tentang pertama harus menegakkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Karena ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Nabi bersabda engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah konsekuensi daripada yaitu tauhid. Inilah konsekuensi daripada kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Itu aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Itu konsekuensinya adalah engkau beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk yaitu kesyirikan. Karena makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya engkau beribadah kepada Allah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kata para ulama yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini syarat utama. Dan setelah itu barulah Nabi menjelaskan menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji bagi yang mampu. Nah, kemudian dalam ayat ini ada beberapa faedah yang bisa dipetik. Di antaranya wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Karena itu adalah perintahnya yang pertama kali. Dan mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu bertauhid, merupakan kewajiban terbesar. Menjauhi syirik tergolong syarat sahnya ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan perintah untuk beribadah dengan larangan berbuat syirik. Nah, jadi dalam ayat Al-Quran itu kan isinya selain daripada hukum-hukum, itu juga perintah dan larangan. Hukum-hukum di sini mencakup perintah dan larangan. Yang larangan, perintah pertama kali dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama jelaskan, yaitu di awal surah Al-Baqarah di ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, sembahlah Allah semata, yaitu tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya konsekuensinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus juga menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Karena tauhid tidak akan sempurna atau bahkan tidak akan bermanfaat ketika seseorang masih yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab beliau Salasatul Usul atau Usul Ats-Tsalasa, A'lamu ma amara bihi at-tauhidu
wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Itu kata beliau perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Yang pertama kali adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu kesyirikan. Nah. Kemudian yaitu faedah berikutnya dari ayat ini, dari surah An-Nisa ayat ke-36 tadi, yaitu Allah berfirman, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu. Faedah yang berikutnya adalah haramnya syirik. Itu menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan larangan Allah terhadap kesyirikan merupakan larangan terbesar. Sebagaimana sudah kita jelaskan di atas. Nah. Kemudian yaitu yang ketiga, tidak boleh mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan siapapun, baik itu malaikat ataupun nabi, orang soleh, wali, baik yang selain daripada ataupun selain daripada mereka. Nah, tidak boleh kita palingkan ibadah kepada siapapun, salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu mulai dari para malaikat, yaitu para nabi, orang soleh dan yang lainnya. Karena apa? Karena kalimat dalam firman Allah tadi dalam surah An-Nisa tadi, kalimat yaitu syai'an wala tusyriku bihi syai'an. Kalimat syai'an ini dalam bahasa Arab ini bermakna umum. Artinya mencakup seluruh macam jenis kesyirikan. Nah, di sini yaitu faedah di dalam bahasa Arab itu ada konteks dari kita bisa melihat dari teks, dari konteks daripada ayat atau hadis bahwa ini menunjukkan kepada umum, bahwa ini menunjukkan kepada khusus, bahwa ini menunjukkan kepada perintah, bahwa ini menunjukkan kepada larangan. Itu di dalam teks ayat atau hadis tersebut sudah bisa yaitu kelihatan. Nah, semakin meredup ya. Nah, nampak gak? Nampak ya? Kita lanjutkan faedah yang keempat, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu merupakan dosa besar yang paling besar. Nah, jadi dosa itu besar itu adalah kesyirikan. Nah, Baiklah jemaah sekalian, kita sekarang masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Firman Allah ayat 151 sampai 153. Sedikit panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau aslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa uful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian.
Yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kemudian kata Allah, kamilah yang berizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Kemudian kata Allah, janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Kemudian kata Allah, janganlah kalian membunuh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya alasan yang benar di sini adalah alasan yang membenarkan untuk dia mendapat hukuman hak atau hukuman yaitu bunuh. Seperti orang membunuh, maka hukumannya dalam Islam hukum penggal. Kemudian orang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya rajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Kemudian orang yang pelaku homoseksual, maka dilemparkan dari bangunan yang paling tinggi yang ada di daerah itu, di kota tersebut. Dilemparkan kemudian dihujani dengan batu. Dan yaitu hukuman-hukuman had yang lainnya. Nah, ini maksud daripada yaitu janganlah kalian membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang melakukan yaitu hukuman tersebut adalah para ulama sebutkan penguasa atau pemerintah, bukan individu. Bukan individu. Dan terkadang kita ini miris ya, terkadang bukan kita membenarkan perbuatan mereka, tapi yang melakukan ini lebih besar daripada sekedar yang mereka lakukan. Ada dulu sebagian di salah satu daerah dan menceritakan ini adalah pelaku daripada pembunuhan tersebut, pembunuhan massal, yaitu bukan pembunuhan massal ya, artinya apa namanya, massa melakukan itu membunuh, cuman apa, gara-gara mencuri ayam. Jadi ada maling nyuri ayam, dikepung satu kampung, kemudian karena geram mungkin ya, satu persatu mukul ya, mungkin kan mungkin pukulannya mungkin satu orang mungkin tidak mati gitu kan, tapi kalau udah 100 orang, nah satu kali tinju satu orang dah habis. Nah setelah itu katanya setelah dia meninggal diletakkan di jembatan, kemudian ayam diletakkan atas dadanya, baru telepon polisi. Nah ini tidak setimpal. Nah kalau menurut Imam Syafi'i, ya kita ini di Indonesia, yaitu hukum yang orang yang mengaku menyandarkan kepada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kalau terjadi pembunuhan seperti ini, ramai-ramai membunuh orang, maka semua itu dihukum had. Semuanya itu dihukum had. Nah, karena apa? Pertama, orang mencuri hukumannya bukan hukum bunuh. Dan yang melakukan hukuman itu adalah pemerintah, hanya dipotong tangannya. Nah, dipotong tangannya saja, itu pun pencuri, dan itu pun syaratnya harus telah mencapai 2 dinar. Kalau belum sampai 2 dinar tidak boleh potong tangannya. Nah, 1 dinar itu 4,1 gram emas, 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar 8,5 gram emas. Nah, berarti di bawah itu belum boleh potong tangan. Nah, sekitar kalau ya hampir 10 jutaan lah, kalau sekarang mungkin 10 juta lebih lah ya. Nah di bawah itu ya hanya dibawakan kepada hakim, kemudian dia dihukum sesuai dengan hukumannya. Nah kalau kita diserahkan kepada yang berwajib, nah pemerintah sudah ada, yaitu bagian daripada serahkan kepada yang berwajib, jangan kita main hakim sendiri. Nah ini banyak kasus seperti ini dan ini tidak boleh. Nah ini tidak boleh. Karena nyawa manusia itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Dia memerintahkan kepada kalian agar kalian mengerti, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Nah, yang berikutnya, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Kita akan jelaskan nanti poin-poinnya insyaallah. Dan sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak membebani seseorang pun melainkan menurut kesanggupannya. Artinya tidak ada satupun syariat dalam Islam ini
yang tidak sanggup untuk kita lakukan. Maka janganlah kita beralasan meninggalkan sebuah ibadah dengan mengatakan, oh saya tidak mampu. Tidak ada satupun kewajiban yang Allah wajibkan dalam Islam yang itu tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba. Nah, Ustaz, kami tidak mampu berjalan ke masjid kami karena sakit misalkan, yaitu tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, sholat di rumah. Nah, kalau memang tidak bisa ke masjid. Kami tidak bisa berdiri. Kata Allah, sholli qa'iman, kata Nabi SAW, sholli qa'iman fa ilam tati fa qa'idan fa ilam tati fa ala janbin. Berdiri dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu yaitu berbaring. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berbicara, maka bicaralah dengan jujur, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian ingat. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. 6. Ya, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Tapi kita jelaskan yaitu ayat ini, riwayat jemaah sekalian, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau yaitu Al-Mulakhas, beliau menjelaskan yang dinukilkan oleh Ustaz Yazid hafizahullah rahimahullah di sini dalam buku beliau Syarah Kitab Tauhid, dan di situ ada kita nukilkan Allah Subhanahu wa taala azza wajal telah memerintahkan nabinya agar menyerukan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, yaitu mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, rezekikan kepada mereka. Demikian mendekatkan diri kepada Allah, rezekikan kepada mereka demi mendekatkan diri kepada berhala. Dan mereka membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan, yang mereka melakukan perbuatan itu atas dasar pendapat mereka dan godaan syaitan atas mereka. Kemudian kata Allah, kemarilah akan kuberitahukan apa-apa yang diharamkan oleh pencipta kalian dengan pengharaman yang benar, yang bukan kebohongan ataupun persangkaan, tapi melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala serta yaitu perintah darinya. Yakni 10 wasiat yang terdapat dalam ayat ini. Jadi ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini berisikan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat ini ada 10 wasiat yang Allah wasiatkan kepada hambanya untuk diperhatikan. Dan ini wasiat yang isinya wasiat-wasiat besar. Wasiat-wasiat penting untuk kita itu perhatikan. Wasiat itu kita ulangi dan jelaskan di sini. Yang pertama adalah wasiat, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Larangan ini bersifat umum, mencakup larangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun dalam berbagai macam bentuk ibadah. Ini juga kita jelaskan di depan tadi. Oleh karena itulah, ketika mereka orang-orang musyrik ditanya tentang apa yang dikatakan atau didakwahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kemudian mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Sebagaimana jawaban Abu Sufyan ketika masih musyrik kepada Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi ketika itu di zaman Nabi SAW. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan
dan yang lainnya dari perkataan Rasul SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian yaitu akan beruntung. Jadi maksud dengan tauhid bukan hanya tauhid rububiyah. Dan di depan bahwasanya tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam beribadah, dan tauhid asma wa sifat, artinya kita mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, mentauhidkan di sini, Allah perintahkan bertauhid di sini, dan maksudnya adalah tidak hanya berkaitan dengan tauhid rububiyah. yakni hanya meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan alam semesta. Sebagaimana hal ini yakini yaitu ahlul kalam. Orang-orang yaitu ahli kalam dari zaman dahulu dan sampai juga zaman sekarang, dan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Karena kalau ada orang yang mengakui sifat-sifat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari hal-hal yang dia sucikan darinya, serta mengakui bahwa hanya dia yang menciptakan segala sesuatu, maka orang ini belum dikatakan orang yang muwahhid atau orang yang bertauhid sebelum ia benar-benar bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, atau menunaikan tauhid uluhiyah, di mana dia menetapkan bahwa hanya Allah semata yang berhak diibadahi, dan dia meyakini wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki. Banyak ayat, beberapa ayat Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Ketika mereka ditanya, yaitu siapa yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mereka akan menjawab fasayaqulun Allah. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ke orang-orang kaum musyrikin itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Banyak ayat, banyak hadis menjelaskan demikian. Di antara yang sangat jelas ketika Nabi SAW bertanya kepada yaitu Adi bin Abi Hatim ketika belum masuk Islam. Nabi SAW bertanya kepadanya, kam ilahan ta'bud, ada berapa Tuhan yang engkau sembah? Kemudian Adi bin Abi Hatim menjawab, yaitu sab'an, ada 7. Wahidun fis sama wa sittan fil ar, yaitu 1 berada di langit dan 6 yang ada di bumi. Siapa yang dimaksud di langit? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, u'bud wahidan fis sama watruk sittan fil ar, yaitu kata Nabi SAW, maka sembahlah Allah yang 1 yang berada di langit dan tinggalkan 6 yang berada di bumi, yaitu Tuhan-Tuhan yang ada di bumi tersebut. Hal ini juga dikuatkan ketika yaitu Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib, itu kakeknya Nabi SAW, ketika pasukan Abraha, pasukan bergajah Abraha yang hendak menyerang, yaitu yang hendak menghancurkan Ka'bah, maka kaum musyrikin, orang-orang ketika itu sudah mendengar, orang penduduk Mekah telah mendengar melalui intelijen mereka bahwasanya akan adanya penyerangan tersebut. Maka mereka semua sudah bersiap-siap untuk mengosongkan kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, karena mereka paham, karena mereka yakin tidak akan sanggup menghadapi pasukan Abraha yang sangat besar ini. Ditambah lagi pasukan itu dengan menggunakan gajah yang tidak mungkin mereka mampu bisa hadapi. Nah, kalau kita ibaratkan sekarang, pasukan Abraha itu membawa tank besar, sementara mereka hanya itu bawa pedang dan tombak. Nah, tidak mungkin mereka mampu untuk menghadangnya. Nah, maka mereka semua berkemas, membawa keluarga mereka, harta mereka. Kemudian termasuklah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Kemudian ketika ditanya, ya Abdul Muttalib, engkau akan meninggalkan Ka'bah? Nah, karena penguasa ketika itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, dan dalam keadaan musyrik. Kemudian setelah mereka semua menyiapkan, yaitu berkemas untuk
meninggalkan kota Mekah. Abdul Muthalib juga berkemas untuk meninggalkan kota Mekah. Kemudian ada bertanya, wahai Abdul Muthalib, engkau tinggalkan Ka'bah ini? Engkau hanya sibuk mengurus hartamu, membawa hartamu? Maka kata jawaban Abdul Muthalib, aku hanya membereskan atau mengemaskan apa jadi milikku, barang-barangku, menyelamatkan barang-barangku. Adapun Ka'bah sudah ada penyelamatnya, yaitu sang pemiliknya. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan benar apa yang diyakini oleh Abdul Muthalib. Nah, bahwa Ka'bah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak mampu untuk menjaganya, kita serahkan kepada pemiliknya. Dan ini diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka meyakini tentang bahwa Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan semisalnya. Tapi kenapa mereka masih Allah perintahkan untuk memerangi mereka, untuk mengembalikan mereka kepada Islam, untuk mentauhidkan Allah? Karena mereka masih memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih menyembah berhala. Mereka masih punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Para ulama jelaskan kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para ulama jelaskan karena mereka sangat mengerti, sangat paham konsekuensi dan makna daripada kalimat tersebut. Artinya kalau mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan mereka yang banyak itu. Banyak sekali sesembahan mereka, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram saja. Ketika terjadi penaklukan Makkah, penaklukan kota Makkah, itu Nabi SAW dan para sahabat menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah, dan